Kalian sadar nggak sih kalau jawaban buat masalah terbesar kita, dari krisis energi sampai material super canggih, mungkin bukan ada di lab masa depan, tapi justru ada di halaman belakang rumah kita. Yep, alam. Selama 3,8 miliar tahun, itu udah nyiapin contekan buat hampir semua hal. Dan hari ini kita bakal buka contekan itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Apa coba hubungannya kepemimpinan sebuah perusahaan sama cara burung terbang? Jawabannya, ternyata dalam banget. Ini bukan soal kata-kata motivasi, tapi soal strategi bertahan hidup paling efisien yang ada di alam. Sebelum kita ngomongin soal rekayasa dan teknologi yang keren-keren, kita lihat dulu fondasinya. Gimana caranya alam ngatur sebuah tim? Ternyata, strategi kepemimpinan terbaik itu udah tertulis di dunia hewan. Coba deh perhatiin 3 contoh brilian ini. Angsa yang terbang di depan itu kerjanya paling berat. Dia yang mecah angin. Makanya mereka gantian posisi biar nggak ada yang tumbang. Pemimpin hebat itu nggak mikul beban sendirian. Terus salmon. Mereka berjuang mati-matian ngelawan arus bukan buat diri sendiri. Tapi biar generasi berikutnya bisa lahir. Ini soal warisan. Dan yang paling dramatis, wildebeest. Bayangin, ribuan ekor ragu-ragu di pinggir sungai penuh buaya. Satu pemimpin harus berani lompat duluan, ngambil resiko paling gede demi keselamatan semuanya. Nah, cara berpikir belajar dari alam ini bukan sekedar filosofi loh. Ada nama resminya, sebuah disiplin ilmu yang sekarang lagi merevolusi cara kita berinovasi. Inilah inti dari pembahasan kita. Biomimikri. Gampangnya gini, ini tuh seni meniru kejeniusan alam. Ngapain kita susah payah nyiptain sesuatu dari nol, kalau alam udah nyediain cetak biru yang udah diuji dan disempurnain sama evolusi selama miliaran tahun. Coba deh kita bandingin. Laboratorium riset kita butuh biaya miliaran, boros energi, dan sering banget ngasilin limbah beracun. Laboratoriumnya alam punya pengalaman 3,8 miliar tahun. Semuanya pakai tenaga matahari dan sama sekali nggak ada sampah. Pertanyaannya, laboratorium siapa yang sebenarnya lebih canggih? Sekarang kita masuk ke contoh-contoh nyata yang bakal bikin kalian melongo. Kita mulai dari gimana alam ngasih inspirasi buat masalah pergerakan di udara dan di dalam air. Ini bukan pertanyaan iseng. Ini masalah beneran yang dihadapi kereta peluru Shinkansen di Jepang. Tiap kali kereta super cepat ini keluar dari terowongan, tekanan udaranya itu bikin suara ledakan yang kencang banget. Para insinyur udah pusing 7 keliling. Ternyata solusinya datang dari pengamatan yang sederhana banget. Seorang insinyur ngeliat gimana burung raja udang atau kingfisher bisa nyelam ke air dari medium yang hambatannya rendah ke tinggi tanpa bikin cipratan sama sekali. Rahasianya ada di bentuk paruhnya yang super aerodinamis. Desain paruh inilah yang akhirnya ditiru buat moncong kereta Shinkansen. Hasilnya bener-bener game changer. Masalah ledakan sonik hilang, keretanya jadi 10% lebih cepat, dan yang paling gila, konsumsi listriknya berkurang 15%. Desain alam itu bukan cuma indah, tapi efisien banget. Oke, sekarang kita nyelam ke dalam air. Logika kita kan bilang, biar bisa melaju cepat, permukaan harus selicin mungkin kan? Ternyata, alam punya ide yang justru kebalikannya. Kadang, buat jadi lebih cepat, kita justru harus jadi lebih kasar. Kita lagi ngomongin kulit hiu. Kalau dipegang, rasanya kayak amplas. Kenapa? Karena kulitnya itu dilapisin jutaan gigi super kecil yang namanya dermal denticles. Struktur ini justru bikin turbulensi mikro yang ngurangin gaya hambat air. Nah, Speedo niru tekstur ini di baju renang LZR Racer buat Olimpiade 2008. Hasilnya, puluhan rekor dunia pecah dan baju renang itu akhirnya dilarang karena dianggap ngasih keuntungan yang nggak adil. Oke, sekarang kita geser ke cara alam menciptakan material-material ajaib yang bikin ilmuwan kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Toke itu bisa nempel di langit-langit kaca cuma pakai 1 jari terus lepas gitu aja tanpa bekas. Ini bukan lem atau cairan lengket loh, kakinya itu bener-bener kering. Rahasianya ada di level yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Coba dibayangin kita ngezoom telapak kaki tokek. Kita bakal lihat lipatan kulit. Terus kita zoom lagi. Di atasnya ada jutaan rambut super kecil. Terus kita zoom lagi di ujung tiap rambut, ada ratusan ujung lagi yang ukurannya udah skala nano. Miliaran titik kontak super kecil inilah yang menciptakan gaya tarik antar molekul atau gaya van der Waals yang kuat banget sampai bisa nahan berat badannya. Ini bukan sihir, ini fisika murni. Dan sekarang, material idaman para ilmuwan, sutra laba-laba. Biasanya kan sebuah material harus milih, mau kuat kayak baja atau fleksibel kayak karet. Sutra laba-laba punya dua-duanya. Kalau kita lihat strukturnya, dia itu gabungan dari kristal-kristal protein yang super kuat
yang dihubungin sama rantai-rantai protein yang lentur. Kombinasi inilah yang bikin dia 5 kali lebih kuat dari baja, tapi juga bisa melar sampai 40% tanpa putus. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana biomimikri ngebawa kita ke konsep yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah. Bangunan yang bisa bernafas, dan material yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi rayap itu arsitek yang jauh lebih pintar dari kita soal pendinginan pasif. Gundukan mereka itu keajaiban rekayasa, sebuah sistem ventilasi alami yang ngejaga suhu di dalamnya tetap stabil buat bercocok tanam jamur, meskipun suhu di luar itu ekstrim banget. Dan seorang arsitek bernama Mick Pierce beneran menirunya. Dia ngerancang Eastgate Center di Zimbabwe dengan meniru sistem cerobong dan ventilasi di gundukan rayap. Hasilnya, gedung perkantoran raksasa ini nggak pakai AC sama sekali dan cuma makan energi kurang dari 10% dibanding gedung sejenisnya. Ini revolusi kan? Nah, ini yang membawa kita ke puncak biomimikri. Coba bayangin sebuah jembatan atau gedung yang retak, terus bisa sembuh sendiri, kayak kulit kita kalau luka. Selamat datang di era biobeton. Para ilmuwan nyampurin spora bakteri khusus ke adonan beton. Bakteri ini bisa tidur selama 200 tahun. Begitu ada retakan dan air masuk, bakteri ini bangun, makan nutrisi yang udah disiapin, dan kotorannya itu adalah batu kapur yang langsung ngisi dan nutup retakan itu. Ini adalah beton yang hidup. Jadi, kalau kita rangkum, ada dua filosofi desain yang beda banget. Manusia itu cenderung pakai kekuatan kasar. Lem kimia, baja kaku, AC boros energi, dan perbaikan manual. Sementara alam selalu milih jalan yang elegan, manfaatin struktur fisika, kekuatan yang fleksibel, pendinginan pasif, dan sistem yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, ini pemikiran terakhirnya. Semua solusi buat masalah energi, material, dan keberlanjutan itu mungkin udah ada di sekeliling kita. Di sayap kupu-kupu, di sarang laba-laba, atau di dalam gundukan rayap. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa alam punya jawabannya, tapi apa kita cukup pintar untuk berhenti sejenak, melihat, dan mulai meniru?